Ibu AKB Provinsi Banten, tentunya kita semua mengucapkan terima kasih. Salam hormat dari kami semua untuk Ibu Kadis, Ibu Nina yang cantik, yang pinter, yang semuanya sahabat saya sudah lama. Ibu kepala dinasnya itu Bu perempuan keren, tidak bisa hadir sih kalau jadi belum berkenalan ya. Kapan suatu saat nanti beliau saya hadirkan di kota Tangerang. Ibu Ting, terima kasih sudah mengawal program ini di tengah-tengah masyarakat kota Tangerang. Mudah-mudahan Ibu boleh nggak ada yang di sono perempuannya kesini semua? Ayo kesini semua, coba. Ayo naik semuanya jadi satu. Perempuan jadi geser-geser. Naik. Pak Didi yang saya hormati, nanti ada narasumber yang pastinya lebih hebat yang bisa menyampaikan tentang bagaimana peran masyarakat khususnya keluarga menyikapi tentang kekerasan perempuan, ibu dan anak. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama pada pagi hari ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah luar biasa, semua programnya turun ke masyarakat. Ini pentingnya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan pagi ini tentunya saya buka dulu ya sebelum saya menyampaikan segala sesuatunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap ibu dan anak atau perempuan saya buka. Selanjutnya ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini dan kita semua yang ada di sini memang harus perempuan, namun nanti ada bapak-bapak yang akan cerita tentang perempuan. Biasanya kalau saya yang ngomong, saya tendensius tentang perempuan. Emosional saya lebih ke perempuan karena saya perempuan. Tapi nanti Pak Didi yang akan objektif bercerita tentang perempuan. Nah, pada pagi hari ini tentunya maksud dan tujuan pemerintah untuk bagaimana perempuan bisa setara dengan laki-laki, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, dimulainya dari mana? Pasti dari kita, bukan dari siapa-siapa. Dari kita para perempuan. Ada Mbak Yuli di sini. Terima kasih Mbak Yuli. Mbak Yulinya dua-duanya. Mbak Yulistini, Mbak Walaili, Yuli dua-duanya. Ini para perempuan-perempuan buntin, para perempuan-perempuan hebat yang mampu mengorganisir kekuatan perempuan di kota Tangerang. Tepuk tangan untuk. Nah, kebetulan kalau Ibu Yuli tingkatnya udah nasional, karena beliau adalah tenaga ahli DPR RI. Tenaga ahli dari DPR RI. Dan banyak sekali organ-organ perempuan. Nah, Ibu Yuli ini ada di sana. Kita punya Sri Kandi, banyaklah ya organ-organ perempuan. Ada KPPI, ada KPP. Yang sampai hari ini kita masih punya kegelisahan yang sangat luar biasa tentang perempuan.
Kita setuju ya, kalau kita perempuan selalu disayangi oleh laki-laki, kita selalu mendapatkan tempat yang sama dengan laki-laki. Setuju ya? Kalau setuju, apa yang ibu lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Ibu harus melakukan apa ketika peran perempuan atau posisi perempuan ada di tengah-tengah laki-laki? Kalau dulu kita, orang tua kita ngomong perempuan itu katanya konco wingking. Konco wingking itu teman belakang. Sedih nggak kira-kira? Buntin, teman belakang kita ini. Bukan, mending karo mendoro. Tempat umbah-umbah, isah-isah, melumah. Kasur, sumur, dapur, pupur. Sadis ya? Sadis gak bu? Yuk, bagaimana hari ini? Mulai hari ini perempuan harus mulai menambah ilmu pengetahuan agar kiranya menjadi mitra sejajar, tidak konco wingking lagi atau teman belakang lagi, tapi menjadi partner laki-laki. Kalau apapun, laki-laki tidak meninggalkan kita dalam persoalan apapun. Contoh, banyak gak laki-laki kalau rembugan? Apa rembugan itu bahasanya? Apa? Berunding. Nah, berunding. Berunding tentang kepentingan rumah tangga, tidak ngajak istrinya. Diputusin sendiri karena dianggap perempuan tidak penting dalam pengambilan keputusan. Bayangkan. Sehingga laki-laki ketika tidak menganggap perempuan, akhirnya perempuan tidak dihargai. Mulai emosi kan saya kan? Pasti mulai emosi. Nanti dinetral sama Pak Didi nanti. Coba kita pengen denger juga versi laki-laki. Nah, ayo mulai hari ini berangkat ibu-ibu semua menjadi perempuan yang keren. Tidak sekedar pintar. Tidak sekedar pintar. Tidak harus S1, S2, S3. Tapi ibu seorang perempuan harus punya kepribadian. Selesai di situ. Tapi ketika perempuan tidak punya kepribadian, salah. Mencetak generasinya pun pastinya akan salah juga. Anak yang hebat pasti terlahir dari perempuan yang tidak biasa-biasa saja. Catat. Artinya apa? Anak yang hebat pasti lahir dari seorang perempuan yang hebat juga. Minimalnya si perempuan itu rajin mendoakan putra-putrinya. Minimal itu. Sampai ada, coba ngacung yang gak pernah doain anak-anaknya. Gak ada kan? Semua mendoakan, tapi yang pasti ada juga yang lali. Bahwa itu nilai yang berharga dari sebuah kehidupan. Lupa. Minimal itu. Kedua,
mendidik dengan baik agar kiranya anak-anak tumbuh kembang menjadi yang baik. Kalau ibunya kasar, anaknya pasti kasar. Nggak percaya, buktikan ayo. Tapi ketika ibunya lemah lembut, baik, tutur katanya sopan, tata kramanya, etikanya bagus, yakin seyakin-yakinnya putranya seperti itu juga. Jangan digampang anak lahir ceprot, dikasih maam, dikasih gitu, tapi tidak diarahkan menjadi sesuatu yang baik. Nah, ketika anak-anak kita baik, ketika perempuan baik, laki-laki juga tidak gregetan. Yang bikin terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena perempuan tidak berkualitas. Bagian dari itu. Contoh, kalau ngomong sama suaminya itu nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu pakai ngotot-ngototan. Bicara dengan suaminya yang lembut, yang baik. Ayang be, papa, papi, ayah. Begini loh, begini loh. Ada yang ketawa saya ngomong seperti ini. Yang ngerti kehidupan saya sehari-hari ketawa pasti. Apa salahnya sih menjadi perempuan yang seperti itu? Biar laki-laki gak gregetan. Karena akhirnya banyak perempuan ini kalau sudah ngomong gak ada remnya. Jadi laki-laki kepengin aja, itu namanya bogem. Kepengin aja nampar dan lain sebagainya. Nah, inilah yang hari ini pemerintah memberikan penyuluhan, ngeluarin duit APBD untuk kepentingan ibu-ibu semuanya. Terima kasih Ibu Entin sekali lagi. Ilmu yang bermanfaat itu gak harus S1, S2, ini duduk begini ilmu. Ilmunya banyak sekali. Sudah nengoknya? Sudah belum nengoknya? Nggak usah nengok ke sana, nengoknya ke sini aja. Nanti Pak Didiknya pulang nggak jadi nerusin obrolan. Nah, kita ini perempuan-perempuan mempersiapkan diri, udah terlanjur lah ya, pastinya semua udah jadi ibu-ibu. Tapi sepulang dari sini, yang belum berubah. Yang belum. Tapi yang sudah bagus, pertahankan. Biasakan bicara dengan putra-putrinya yang halus. Kalau anak perempuan ya panggil Nduk, Neng, Mbak. Kalau yang laki-laki ya panggil Emas, Le, Kakak. Biasakan panggilan-panggilan yang baik itu untuk putra-putrinya. Jangan hei, jangan. Nanti jangan salah ketika mereka dewasa. Mereka akan menjadi tangan-tangan jahat untuk pasangannya. Berangkat dari seorang ibu yang tidak bijaksana. Ibu sebelum putra-putrinya ke pondok pesantren, pesantren yang pertama adalah para ibu. Pesantren pertama, ibu yang mengajari putra-putri berbicara. Ibu yang ngajari bagaimana anak bisa berjalan dan seterusnya. Ketika hari ini kita sebagai orang tua, sebagai ibu, saya nggak ngomong bapak, karena sukses tidaknya anak tergantung pegangan ibu, bukan bapak. Bapak biarkan mencari nafkah untuk ibu dan anak-anak. Jangan pernah sekali-sekali ini bapak anaknya, jangan. Perempuan tidak boleh ngomong seperti itu.
harus merem, sakit apa kayak dindem. Perempuan yang hebat akan melakukan itu. Berdirinya udah nih. Duduk, baiknya duduk. Duduk. Udah jangan ikut repot, biarin Dede aja. Nah, duduk semuanya. Soalnya kalau ada yang lewat nengok semuanya. Nah, udah nengoknya? Udah ya, konsentrasi ya. Ini serius ini soalnya. Saya pesen serius. Saya belum lama pergi ke salah satu pusat perbelanjaan. Saya lihat anak kecil umur bangsa 5 tahun, 4 tahun nangis sejadi-jadinya di lobi mall. Dia nangis sejadi-jadinya sama megangin, sepertinya minta sesuatu. Saya padahal sudah pernah berpesan di setiap saya pertemuan seperti ini, jangan ajak anak-anak ke mall atau supermarket ketika ibu-ibu tidak serep uangnya. Pesan saya. Anaknya menangis hanya minta sesuatu tidak dibelikan, tapi justru dimarahin, anaknya dipermalukan di depan umum. Berdosa ibu. Saya orang yang paling tidak suka dengan melihat itu. Ibu jahat. Yakin ibu itu jahat banget. Akhirnya begitu dia ngadu ke bapaknya ikut marahin juga. Dalam hati saya biadab dua-duanya. Anaknya tuh sampai nangis, padahal yakin seyakin-yakinnya yang diminta bukan mobil atau motor, paling permen atau es krim. Gede-gedenya mainan lah ya, harga 50.000 paling gitu. Anak dipermalukan di depan umum, berdosa. Dan itu yakin akan termemori oleh anak itu kelak dia jadi jenderal. Siapa tahu si anak itu jadi seseorang, dan dia akan bercerita tentang kekejaman ibu bapaknya. Itu baiknya. Kalau jeleknya, anak itu akan memperlakukan anaknya seperti bapak ibunya. Tuh, jadi kekejaman turun temurun, Mas Dedi. Faktor apa? Faktor egoisnya kita sebagai orang tua. Sampai cucu saya tuh ngomong, cucu saya tuh, Eyang, maminya jahat ya Eyang. Cucuku. Sampai saya ngomong sama Tio bawa ke sana, ngomong gitu cucuku tuh. Cucuku masih 3 tahun. Eyang, maminya jahat ya Eyang. Anaknya nangis. Mulai hari ini kalau mau ke supermarket nggak punya uang double, jangan ajak anakmu. Awas kalau saya ngeliat. Saya antara kepengen nangis, saya kepengen protes, tapi nanti dibilang saya urusan orang rumah tangga orang. Tapi kok hari ini di zaman secanggih ini masih ada orang tua berperilaku seperti itu. Kalau mau ke supermarket gak punya uang, jangan ajak. Ditinggal putra putrinya. Kalau gak ada yang jagain nanti juga bisa. Supermarketnya gak lari, kitanya juga masih bisa nanti malam. Kadang kan ibu-ibu tuh terlalu kegedean emosi. Kalau gak hari ini gak bisa, kalau besok gak bisa. Tidak ada rasa sabar. Ayo perempuan-perempuan, mulai hari ini punya hati yang sabar untuk mendidik. Karena ibu itu tidak hanya sekedar ngurusin bocah jadi opo, enggak, harus diarahkan nanti anakku harus jadi apa.
Sama suami juga harus hormat, harus sopan. Ada yang perempuan karir duitnya banyak sama suaminya juga nggak boleh, merasa so hebat, merasa begini-gini, nggak boleh juga. Apalagi yang nggak punya uang, yang nyari uang suaminya tuh macet bu. Ngebayangin nggak suami kita kena macet seperti itu? Ada yang kerja ke Tanjung Priok, numpak motor, macet tepol sampai rumah, sayur asem ya tinggal kuah, eker-ekeran. Suaminya mau mandi, anduknya nggak diambilin, dan lain sebagainya. Jangan ya bu, suaminya itu kalau mau masak siang dipisahin dulu di mangkok. Sebelum buat siapa-siapa, buat suami dulu, taruh di mangkok, ditutup. Nanti malam suaminya pulang diangetin. Jangan suaminya buka tudung saji nggak ada apa-apa. Kesentek mesti maaf anak boy. Sedih lihat perempuan seperti itu. Biasakan suaminya pulang, anduk sudah ada, bajunya ganti sudah ada. Yakin tuh bu, ibu suaminya gajinya 2 juta, itu kepengen bagaimana caranya kasih 5 juta buat perempuan yang luar biasa itu. Tepuk tangan buat perempuan. Nah, itu keuntungan pertama ibu disayang laki-laki, nggak usah ada kekerasan. Kedua, putra-putrinya akan melihat bagaimana ibu-ibunya, bapak ibunya berperan di dalam membesarkan dia, dan dia akan nantinya menjadi dewasa dan menjadi orang tua dengan ilmu yang dia dapat dari bapak ibunya. Ini contoh, saya tuh punya ibu luar biasa, saya manggilnya emak. Yang namanya kenapa saya jadi pinter apa-apa, saya itu pinter apa-apa walaupun saya jadi anggota dewan 20 tahun, saya urusan jadi politisi, urusannya gelut sama laki-laki kesono kemari, tapi saya itu bisa apa aja. Ngiris cabai, ibu saya tuh ngajari, Dok, kalau ngiris cabai itu begini, tangannya mundur, besoknya maju, tangannya mundur. Nah, ngiris bawang juga seperti itu. Saya tuh teori-teori seperti itu saya punya semua. Kalau toto dahar itu piringnya ditengkurepin, sendok garpunya kanan kiri, ada serbet, ada bijian. Ilmu itu semua dari ibu saya. Luar biasanya. Kalau bangun bubuk itu tempat tidurnya dirapiin, ditebahin, selimutnya dilempit. Banyak hal. Karena orang tua dulu ternyata luar biasa. Keren. Alhamdulillah saya punya anak laki-laki 2. Yang pertama sudah jadi anggota dewan, Bu. Iya. Namanya masak pinter, masakannya enak epol. Karena apa? Dulu saya suka ayo rame-rame. Saya masak dia nungguin. Kalau bikin ibunya bikin bolu, itu bekasnya yang di mixer itu ngejilat. Masa Andri sangke. Kadang dia suka kangen sekarang, oh roti udah enak-enak. Tetap aja kangen masakan kangen bolu ibunya. Nanti aku sempetin, aku bikin bolu, aku sempetin. Kadang bikin donat raketang merengkal-merengkal itu tetap aja kangen donat ibunya. Kalau lebaran itu saya nggak berani keluar kota kalau anak-anak nggak ikut, karena mereka harus makan ketupat, sayur ketupat, opor ayam, semur, sambal goreng kentang, masakan ibunya. Nah itu
tercipta dari kecil. Ibu memang butuh ekstra kesabaran. Kan banyak banget nih ibu suka teriak-teriak tuh sama putra putri. Jangan bu, mulai hari ini udah nggak penting. Apalagi sekarang ibu megang HP, putranya megang HP. Sekarang malah lebih mudah lagi. Dengan WA ibu bisa mendidik. Mas, Bu, tadi yang dilakukan salah loh. Itu saya ini sampai sekarang saya belum bisa tidur kalau anak-anak saya belum tidur. Padahal sudah pada punya istri, sudah punya anak. Masih saya cek satu-satu. Mas Andri masih di mana? Jadi saya tahu anak saya di mana aja. Sampai ngomong gini, mama juga percaya sama anaknya sendiri. Karena faktor kebiasaan. Nanti kalau iya mas saya udah nyampe rumah, udah alhamdulillah, langsung bismillah, saya tidur. Kalau belum merem sampai hari ini, sebegitunya saya memprihatinin buat anak-anak. Jadi kalau kekerasan dalam rumah tangga, untuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, kuncinya, gemboknya ada di perempuan. Kalau perempuannya itu hebat, yakin tidak akan pernah terjadi. Ini yang terjadi kekerasan itu karena faktor perempuannya. Dia ngomong aja, apa tuh namanya tuh? Ibu ayolah mulai hari ini yang nggak penting-penting jangan deh, yang cerewet-cerewet gitu nggak penting. Kadang-kadang nih saya ngomong seperti ini karena saya bergaul dengan laki-laki 20 tahun. Bapak-bapak dewan itu kalau istrinya cerewet jengkel, tapi memang kadang pada kebangetan. Jam 8 suaminya pergi, kan otomatis baru sarapan bareng kan. Masuk iya sih jam 9 udah telepon sih. Ngomong hal yang tidak penting, yang penting bisa disampaikan nanti malam saat suaminya sampai di rumah. Saya dengar, kenapa sih? Akhirnya curhat. Kata ibu, ayah perempuan itu, kenapa perempuan? Sok tadi jam 8 baru ngobrol bareng, ini udah telepon lagi hal yang tidak penting dibicarakan. Dia nggak tahu apa ya kalau suaminya itu repot ngurusin ini ngurusin itu di kantor. Mulai hari ini yuk, jangan seperti itu yuk. Faktornya itu ternyata rahasianya saya sampaikan. Jangan nangis kalau suaminya selingkuh. Karena di luaran dia walaupun perempuan dengan kepura-puraan lebih menggiurkan ketimbang yang di rumah. Kita ini kan sembrono ya, pakai daster jelek, wangi juga enggak. Kita ini salah wangi kalau pergi, kalau di rumah udah nggak ada wangi-wanginya. Bener ya Bu? Yang ketawa pasti merasa, ya kan? Ini loh yang mulai yuk hari ini jangan ya jadikan suami sebagai mitra. Jangan suami direpotin seakan-akan kamu tuh laki-laki harus tanggung jawab. Loh, tanggung jawab urip hidup itu ya bareng-bareng. Kurang-kurang sedikit penghasilan suami, gimana caranya? Kalau nggak bisa masak daging ayam, ada ceker, ada kepala. Kan begitu. Toh kaldunya sama juga ayam. Nggak usah suka gengsi sama tetangga. Satu lagi nih, stop. Stop urusan gengsi sama tetangga. Tetangganya nggak lihat, ibu yang kegeeran. Akhirnya perilaku ibu yang aneh. Perilaku ibu yang menyimpang dari apa yang sesungguhnya ibu miliki. Kalau punya duit 100 ya 100 saja, nggak usah kepengen jadi seakan-akan punya yang 200. Itu jadi sumber ributnya rumah tangga. Ayo mulai sekarang ibu-ibu yang baik,
jangan galak terhadap anak. Pesan saya orang paling gak suka. Ada contoh satu lagi nih. Ceritanya di dapur anakku mecahin blender, kabelnya ditarik, krek, si Andri nih gerum dia. Kebetulan adiknya lagi ngaji, ada ibu ustazah. Ibu ustazahnya rupanya ngebatin, kok nggak dimarahin. Blender pecah kok Ibu Sri diem saja. Seminggu kemudian saya ketemu, beliau ngomong dengan saya, Ibu Sri, ya Bu Ustazah, saya ini katanya guru ngaji, tapi tentang kesabaran kok saya kalah sama Ibu Sri. Kenapa Ibu? Itu waktu itu Ibu putranya Mas Andri jatuhin blender kok Ibu nggak marah. Terus kalau saya marah, anak saya terluka hatinya karena saya marahin, blendernya utuh lagi. Tidak, ya sudah, itu jawabannya. Saya nggak marah. Blender itu bisa kebeli, ya elah ngelengin, arisan. Kalau nggak bisa punya duit langsung, sabar. Nah, kunci sabar itu yang ibu-ibu susah miliki. Itu kalau yang nggak sabar pasti anaknya diteot, dicubi kupingnya, diomelin, anak terluka. Ketika nanti anaknya dewasa, punya istri, minimal punya teman dulu, dia akan cerita kepada temannya bahwa saya punya ibu yang galak. Kenapa toh? Oh aku dulu pernah ini, aku dimarahin, aku dijewer, aku dibakar. Kedua, dia akan bercerita dengan istrinya. Dua kejelekan ibu sudah didengar orang. Ayo, ini serius bukan teori. Dan alhamdulillah anak-anakku ya manu. Saya ceritanya dengan mendidik anaknya dengan bercerita. Aku ngarang-ngarang cerita, ngarang padahal. Seandainya anak saya melakukan kesalahan apa, nanti aku cerita. Ada namanya ini sama ini, begini, ngarang. Dia dengerin gitu, oh ya. Sampai sekarang kalau saya ngomong tidak, berdua anak saya tidak akan mau melawan apa yang dia sampaikan ibunya. Karena berangkat dari awal. Ya memang susah untuk menjadi sabar itu. Tapi harus. Kalau ibu pengen punya putra-putra yang baik, ibu juga menjadi perempuan-perempuan yang melahirkan generasi-generasi yang nantinya generasi itu menjadi generasi yang tidak ringan tangan. Kan kekerasan tidak hanya fisik ya Bu Entin. Ada yang namanya kekerasan verbal. Ucapan yang menyakitkan bagian dari kekerasan. Enggak cuma dipukul, diomong tidak baik saja sudah kekerasan. Nah inilah yang ibu-ibu mulai sekarang stop kekerasan terhadap anak-anak. Apapun alasannya. Ibu, apalagi putra-putrinya masih kecil-kecil, mau dipencet, Bu, anak ibu digebuk, mati Bu. Gak akan melawan dia. Biarkan dia berkembang dengan normal. Umur 2 tahun, setahun, 3 tahun, wayahnya dia main. Biarkan dia bermain. Ibu kan kadang suka tuh anaknya si A ini begini, anak si A, bukan anak ibu. Kalau ibunya baik pasti putra putrinya baik. Jangan ikut anak si A, anak si B, udah anak ibu aja.
biar nanti putra putrinya juga punya kepribadian yang utuh. Ini yang penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada DP3 AKB yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Ibu Kadis sehat selalu, karirnya terus berjalan dengan cemerlang, Ibu Entin dan rekan-rekan panitia sehat, sukses semuanya. Saya serahkan corong ini kepada Mas Didi. Monggo narasumber yang selanjutnya untuk menyampaikan gagasan atau apa yang semestinya harus dilakukan oleh para perempuan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya kurang berkenan, menyinggung perasaan ibu-ibu semuanya. Tidak untuk dijadikan sakit hati, namun ini menjadikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Sri. Ya. Baik, sangat luar biasa tadi yang sudah disampaikan Ibu untuk kita semuanya sebagai pesan tentunya kepada perempuan agar tidak terjadi KDRT di rumah. Jadi perempuan-perempuan harus hebat bagaimana menjadi seorang ibu ya. Tadi sudah sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Sri. Mungkin saya juga tidak mengulang lagi izinnya Bu ya, karena kita jam 11 akan di tempat yang berbeda. Siap. Yang untuk selanjutnya saya berikan ke Pak Didi.